Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat MDC. Mari bersama-sama kita mau ekspresi, memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita, bersuka cita. Oleh karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang ada, dan Tuhan yang selalu beserta dengan kita, dimanapun kita berada. Haleluya. Membuatku dapat berkata, Tuhan yang ku sembah tak pernah meninggalkan. Dia selalu ada besertaku. Segala perkara dapat ku
Nama di atas segala nama, nama yang berkuasa. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Nyanyikan bersama, Tuhanku. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalah, dia hidup dan berkuasa. Di atas kepala kita bersama-sama, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Dia luar biasa, dia maha besar. Katakan bersama, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Oh, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Hanya satu nama, nama yang berkuasa. Siapa namanya? Siapa namanya? Yesus namanya. Mari yang percaya, bersama-sama kita katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja segala. Kau tunduk di dalam namanya. Ya luar biasa. Amin. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Come on. Kan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Haleluya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala. Hanya nama Yesus di atas segala nama. Nama di atas segala. Hanya nama Yesus. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Bapak Ibu dimanapun berada, mari kita berikan sorak-sorai bagi nama Yesus di atas segala nama. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Yesaya 30 ayat ke-15 berkata, di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Ada kalanya kita harus menunggu. Doa, jawaban dari Tuhan. Tapi satu hal yang kita percaya, waktu Tuhan itulah yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi,
percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Mari sama-sama katakan waktu Tuhan. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tak kau izinkan sesuatu terjadi. Kami percaya semua untuk kebaikan Ku kami. percaya semua untuk kebaikanku. Oh, bila tiba waktu, telah tiba waktu. Hadiratmu aku tersungkur memuji dan memuja-Mu Tuhan, tak terlukiskan keagungan-Mu selamanya. Selamat pagi, selamat beribadah di MDC Surabaya Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang baru beribadah di tempat ini, juga menyapa jemaat yang beribadah secara online, selamat datang, selamat bergabung di dalam ibadah MDC Surabaya. Saya akan membacakan di dalam Yohanes 14 ayat yang kedua sampai 3, Yohanes 14 ayat yang kedua sampai ketiga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu, kenaikan Kristus Yesus ke surga bukan hanya menandakan bahwa Kristus sudah menang atas maut dan dia pulang kembali ke surga sebagai pahlawan yang sudah menang perang. Amin. Tapi bukan hanya itu saja menandakan kemenangan dia, tetapi yang lebih utama juga adalah Kristus menunjukkan jalan untuk kita sampai ke sana, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita pergi ke satu tempat yang belum pernah dikunjungi seseorang, dan kemudian tiba-tiba kita mendengar kabar bahwa di tempat tersebut ada satu tempat yang indah, makanannya enak gitu ya, suasananya bagus, pemandangannya sangat indah, alamnya begitu bagus.
belum pernah ada yang ke sana, tapi tiba-tiba ada satu orang karena dia pernah pergi ke sana. Kemudian orang itu menceritakan. Tentunya ketika kita mendengar kabar itu kita akan menemui orang itu. Tunjukkan jalannya, aku mau pergi ke sana. Kira-kira seperti itu. Kristus naik ke sorga untuk menunjukkan jalan di mana kita nanti akan bersama-sama dengan dia. Amin Bapak Ibu. Kenaikan Kristus ke surga menuntun setiap kita orang-orang yang percaya bahwa kita punya pengharapan, kita punya tempat yang pasti. Kita akan pergi, katakan Alkitab tadi, kamu akan pergi ke tempat kemana aku pergi. Amin Bapak Ibu. Mari kita buka hati kita, siapkan hati kita pada ibadah kita hari ini. Dan biarlah setiap kita disegarkan kembali, iman kita dikuatkan kembali. Mari kita bawa diri kita dalam doa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur untuk kenaikan Kristus ke sorga. Kami bukan hanya mendapatkan kepastian bahwa Engkau sudah menang dan Engkau hidup. Tetapi juga Tuhan Engkau menguatkan kami, menguatkan janji-Mu bahwa kami juga akan pergi ke sana. Kami akan menikmati segala berkat yang Engkau sediakan di dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kuasa Allah turun di tengah-tengah kami dan setiap jemaat-Mu pada hari ini disegarkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita berseru kepada Tuhan, Allah yang baik dalam kehidupan kita. Amin. Sebuah lagu yang sudah kita nyanyikan 2 minggu yang lalu. Kita akan nyanyikan sama-sama. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Dia sudah hadir di tengah-tengah kita. Allah ada di tengah-tengah kita. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Di setiap waktu ku tahu Kau pedulikan seluruh hidup. Musim kan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hati-Mu, aman dalam-Mu. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku. Tepuk tangan sama-sama para bapa. We worship You. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Katakan sama-sama. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Di setiap waktu ku tahu Kau pedulikan seluruh hidup. Musim dan musim kan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Dan masa depan yang cerah, amin, aman dalam hati-Mu, aman dalam. Katakan sama-sama. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapan begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu, amin. Dan kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Tepuk tangan sama-sama. Musik memuji Tuhan, haleluya. Let's having fun. Semua kemuliaan buat Engkau Tuhan, begitu sempurna, begitu sempurna kasih.
kasih-Mu bawaku melangkah dengan kuat tanganmu. Apa? Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku begitu sempurna kasih-Mu bawaku melangkah dengan kuat tanganmu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku Berikan tepuk tangan yang meriah dari hati kita, karena musuh kita sudah dikalahkan oleh Dia. Haleluya, amin. Tepuk tangannya di atas kepala. Yang di atas balkon dan yang di bawah, dan yang di live streaming di rumah. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada. Mari katakan sama-sama, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Tepuk tangannya kayak gini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah, mulialah nama-Mu ya Bapa yang benar. Meskipun musuh di depanku dan rintangan menghadap, aku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu berlaksa kiri kananku, beribu di kiriku, berlaksa di sisi. Aku tahu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada di Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti. Lambaikan tangan saudara. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatan. Tangan-Mu perlindungan. Kaulah kuatku, kebanggaanku dan gunung batu, keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Mari sembah Dia dengan tepuk tangan pada Allah kita. Terpujilah nama-Mu, mulia nama-Mu. Haleluya. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat
buat Allah yang luar biasa, menang bagi setiap hidup kita. Mari Bapak Ibu silakan duduk. Engkau Allah yang baik. Kami datang menyembah-Mu karena Engkau mengasihi kami. Oleh karena itu Engkau naik. Karena sebentar lagi Roh Kudus yang akan dicurahkan. Itu janji yang luar biasa. Bahkan Dia berkata, adalah lebih baik saya untuk pergi supaya Roh Kudus itu bisa dikirimkan buat kita semua. Kasih-Nya luar biasa. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu. Apa yang Dia lakukan? Curahkan darah-Mu sebagai ganti dosa. Engkau manusia baru yang lama berlalu. Kau berikan harap. Wow, that's hope in Christ. Di dalam kesesakan. Angkat tangan sama-sama. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Mari sembah. Karena kasih-Mu yang selamatkan, menyuci hati dan menebus hidupku. Naikkan, naikkan, terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Amin. Maha mulia, amin, dan terindahkan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah yang baik. Dia baik, Dia baik. Haleluya. Mari besar. Besar. Amin. Mulia kasih-Mu. Dia sangat mengasihi kita. Unik. Pribadi lepas pribadi. Dia berikan nyawanya dengan cara curahkan darah-Mu sebagai hidup yang baru, manusia baru ada dalam hidup kita. Kau, inilah harapan di tengah-tengah dunia saat ini. Christ is the hope. Di dalam kesesakan. Katakan sama-sama dari hati. Agung, agung, agunglah perbuatan. Saya undang setiap kita semua bangkit berdiri ya. Menyembah Tuhan, lupakan yang lain. Tidak punya kesibukan sendiri. Menyembah Allah yang hidup. Karena kasih-Mu, oh kabarlah basyande. Selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur, pengorbanan-Mu maha murni. Sekali lagi, haleluya, haleluya, kasih-Mu. Karena kasih-Mu kapalah basan yang selamatkanku, oh, menyucikan dan menebus hidup. Naikkan syukur sama-sama. Ku naikkan syukur, kirolah basan pengorbanan-Mu maha mulia, ya, dan terindah. Katakan sesuatu kepada Dia. Haleluya. Mulia dan agung nama-Mu ya Tuhan, mengasihi setiap kehidupan kami. Memang segala sesuatu kelihatannya menghalangi kami, tapi Engkau Allah yang sudah menang atas semua yang sudah terjadi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Buka hati dan sembah Tuhan. Oh, kasih-Nya yang besar.
menyembah Tuhan. Dan Tuhan speak to you. Datang dan menyembahmu. Mulia namamu, mulia engkau, agunglah engkau. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Tangan sama-sama. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah. Ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Mari sembah dengan sikap. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidup sama-sama engkau ku sembah dari hatimu. Let's church. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Sekali lagi ya, sekali lagi. Seumur hidup. Sikap hati kita, mari angkat tangan kita, berikan semua. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau. Mari sembah Dia, haleluya. Mari berikan kehidupan kita dengan nyanyikan. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Yesus Kristus, Bapa mulia. Seumur hidup. Sekali lagi sebelum dengar firman Tuhan, katakan engkau ku sembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Katakan, seumur hidupku aku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Proclaim, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Biarlah puja dan puji elu-elu buat Allah kita yang luar biasa dalam kehidupan kita. Hari ini adalah hari yang sangat spesial bagi umat Tuhan yang ada di Indonesia karena kita masih bisa berbakti untuk merayakan kenaikan Kristus ke surga. Saudara, hari besar yang luar biasa ini tidak lagi di-celebrate atau dirayakan oleh saudara-saudara kita di Amerika ataupun di Australia ataupun di Eropa. Saudara. Ya memang kalau di Eropa itu menjadi hari besar tapi tidak ada kebaktian. Demikian juga
di Amerika maupun di Australia. Jadi saya cek hari ini mereka tidak ada kebaktian, saudara. Tetapi saudara, bersyukur kita bisa bertemu kembali di sini merayakan kenaikan Kristus ke surga. Karena sebetulnya saudara, bukan apa yang diajarkan oleh Tuhan saja yang penting, tapi yang dialami oleh Kristus itu juga sangat penting, dan itu yang menjadi dasar daripada iman kekristenan kita. Bukan hanya khotbah di bukit, misalnya pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, tapi kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikan ke surga, kedatangannya kembali, itu menjadi salah satu saudara, dasar daripada iman kita, saudara. Dan tidak bisa dilepaskan daripada itu. Kita bersyukur bahwa Yesus Kristus yang kita sembah, hari ini dia tidak berada di liang kubur. Hari ini dia tidak ada di kuburannya, saudara. Tapi dia telah bangkit, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, and he is now become the King of Kings. Amin, saudara. Menjadi raja segala raja, itu yang luar biasa, saudara. Nah, saya akan langsung saja membaca dari Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai 53, dikatakan demikian, saudara. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Mereka itu murid-muridnya. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Satu proses yang luar biasa. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi satu event yang benar-benar terjadi. Di dalam ayat ini yang kita baca ini, kita tahu bahwa kenaikan Yesus ke surga itu bukan sebuah dongeng. Bukan sebuah legenda, bukan, saudara. Itu adalah satu event yang bisa dipertanggungjawabkan melalui sejarah, saudara. Karena apa, saudara? Karena Yesus itu pada waktu dia terangkat ke surga, itu ada saksi matanya. Itu menjadi satu kejadian sejarah, saudara. Bukan pura-pura. Jadi iman kita kepada Tuhan Yesus bahwa dia naik ke surga, ya, itu bukan bohong-bohongan, saudara. Bisa dibuktikan melalui sejarah. Jadi itu yang menjadi hal yang membuat kita itu betul-betul dia itu tidak terkurung dalam kuburnya, tapi dia naik ke surga disaksikan oleh para muridnya. Yang kedua, saudara, kenaikan Yesus ke surga mengungkapkan bahwa dia bukan manusia biasa. Kalau kita mengatakan bahwa dialah yang mengawali tentang agama Kristen atau apapun juga, saudara. Tetapi dia bukan sekedar pemuka agama, tapi he is God himself. Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia, saudara, memang ada orang yang mati bangkit, ada, saudara. Lazarus itu dia mati dan dibangkitkan. Tetapi ini dia naik ke surga dan dalam kemuliaan dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu yang luar biasa. Dan kenaikan Yesus ke surga menjadikan murid-muridnya bersuka cita. Kematiannya membuat murid-murid berduka cita, tapi kenaikannya ke surga menyebabkan murid-murid bersuka cita dan semakin menyembah dia. Dan ini satu momen yang luar biasa yang kita peringati pada hari ini. Nah, saudara, langsung saja apa yang bisa kita pelajari tentang kenaikan Kristus ke surga. Yang pertama, bahwa kenaikan Kristus ke surga itu berhubungan dengan pemuliaan Tuhan Yesus. Filipi pasal yang kedua ayat 6-7 dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara, apa yang tidak dipertahankan oleh Yesus Kristus? Pada waktu ia datang ke dunia ini, dia dikatakan Alkitab mengatakan dia mengosongkan dirinya. Mengosongkan dari apa, saudara? Tidak lain dan tidak bukan adalah kemuliaannya di surga. Dia sudah berada dengan Allah Bapa dari kekal dan dalam
di surga itu penuh dengan kemuliaannya. Kesetaraannya dengan Allah Bapa itu ditinggalkan, saudara. Dia mengosongkan dirinya, dan itulah yang Tuhan Yesus lakukan. Tetapi saudara, oleh kasihnya yang begitu besar, dia mengosongkan ini dan menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semuanya. Dan dia sekarang naik ke surga untuk mendapatkan kemuliaannya kembali. Yang sudah ditinggalkannya dia mendapat. Jadi yang pertama adalah tentang pemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Kenaikan Yesus itu adalah berkaitan dengan the glorification of Christ Jesus. Dia menerima kemuliaannya kembali. Saudara begini, saudara, kita belajar tentang kemuliaan. Kadang-kadang orang itu tidak sadar dan tidak tahu apa yang disebut tentang kemuliaan Tuhan itu, saudara. Kadang-kadang begini, saudara, orang menganggap bahwa kemuliaan adalah sesuatu apa, saudara, di surga kemuliaan itu enak, di dunia, saudara. Kemuliaan Tuhan itu hilang pada waktu manusia itu jatuh dalam dosa. Itu yang bisa kita pelajari, saudara. Hilang, saudara. Kenapa manusia pada waktu jatuh dalam dosa itu kehilangan kemuliaannya? Karena manusia itu diciptakan menurut gambar dan teladan Allah. Dan pada waktu kita ini semua ada God's image in us, itu ada gambar Allah. Dan karena ada gambar Allah, manusia itu ada kemuliaannya. Bukan dari pribadi kita sendiri, tetapi karena ada God's image yang ada dalam diri kita. Dan pada waktu dosa itu masuk dalam kehidupan kita, maka gambar Allah itu hancur. Pada waktu gambar Allah itu hancur, Roma 3 ayat 23 mengatakan semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang hilang dalam diri kita itu pada waktu kita jatuh dalam dosa itu apa? The glory of God. Kemuliaan Tuhan itu kemuliaan kita. Sehingga manusia itu bisa begitu jahat. Bahkan lebih jahat daripada binatang, melakukan hal-hal yang sangat buruk sekali karena sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kenapa kehilangan kemuliaan Allah? Karena gambar Allah itu hancur karena dosa. Dan sejak dosa itu masuk ke dalam manusia, manusia itu mencari kemuliaan yang dari hal-hal yang duniawi ini. Manusia ingin merasa spesial, karena memang kita ini menjadi makhluk yang spesial bukan karena kehebatan kita, tetapi karena ada Tuhan yang ada di dalam diri kita. Kita menjadi orang yang sangat berharga dan sangat spesial. Tapi pada waktu dosa masuk, itu yang akan menghancurkan God's image. Nah, untuk menggantikannya manusia akhirnya dia cari supaya dia merasa hebat, dia merasa spesial dengan hal-hal yang dari dunia ini. Dia kejar kekayaan dengan harapan bahwa kalau dia kaya, orang bisa menghargai dia dan dia merasa dimuliakan itu. Ada orang yang pamer badannya bagus dan lain sebagainya. Tidak salah semuanya itu. Binaraga tidak salah, mengembangkan badan secara luar biasa tidak salah. Tapi kalau itu diilahkan itu dan itu menjadi kemuliaan kita dan kebanggaan kita, maka saudara itu adalah sesuatu yang temporary, yang sangat-sangat tidak kekal, tidak bersifat kekal, saudara. Dan itulah manusia sekarang sedang mencari hal-hal yang bisa merasa dirinya merasa spesial, bisa dimuliakan dan lain sebagainya. Saudara, kenapa itu? Karena pencarian dan yang lain, dan manusia tidak mendapatkan yang memuaskan hatinya. Karena the broken of the self, God's image in us. Karena hancurnya gambar Allah yang ada dalam diri. Tapi pada waktu kita mengenal Tuhan Yesus, kita menjadi apa, saudara? Ciptaan yang baru. Gambar Allah itulah yang dipulihkan dalam diri kita. Dan pada waktu kita menjadi pelaku kebenaran, kita melakukan kebenaran, maka gambar Allah itu diperjelas oleh kebenaran yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Seperti saudara, satu lukisan yang sudah ada patronnya, di mana gambar Allah itu nyata dalam diri kita, kemudian diperjelas dalam pengiringan kita kepada Tuhan, sampai dalam prosesnya itu aku makin berkurang dan Kristus makin bertambah, di mana gambar Kristus mulai bukan akunya yang hebat,
bukan prestasiku yang luar biasa, tapi Kristusnya yang jadi luar biasa. Dan pada waktu Kristus itu menjadi luar biasa di dalam diri kita, maka kita tidak lagi mencari kemuliaan dari dunia ini, karena semuanya itu sementara. Yang kekal adalah kalau gambar Allah itu sudah dipulihkan di dalam hidup kita. Tujuan kekristenan ini bukan supaya kita diberkati. Tujuan kekristenan kita menjadi orang Kristen ini bukan supaya kita punya satu pabrik jadi 2 pabrik, satu rumah jadi 2 rumah, kemudian satu mobil jadi 2 mobil, satu istri jadi. Nah itu saudara, tujuannya bukan itu saudara. Itu adalah berkat Tuhan yang mengikuti orang percaya. Tujuannya itu kita masuk dalam proses supaya rupa Kristus itu semakin nyata dalam kehidupan kita. Itu tujuannya itu saudara. God will restore His glory. Dikatakan kemuliaan Tuhan itu seperti air akan menutupi lautan. Melalui siapa? Melalui kehidupan anak-anak Tuhan. Saudara tahukah saudara pada waktu saudara percaya Tuhan Yesus dan engkau menjadi pelaku kebenaran, maka the glory of God, kemuliaan Tuhan itu semakin besar dari rumahmu, dari keluargamu, dari komunitasmu, dari rekan kerjamu, dari tempat kerjamu, dan itu akan sampai seperti air menutupi lautan, dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di seluruh bumi ini. Amin saudara. Dan pada saat akhir di mana Tuhan sendiri akan datang dalam kemuliaannya. Itu yang penting saudara ya. Dan yang ketiga, Tuhan sanggup membawa kita masuk dalam kemuliaannya yang kekal saudara. Itu yang harus kita sadari ya. Jadi saudara begini saudara, banyak orang tidak atau merendahkan atau meremehkan tentang yang disebut kemuliaan ini saudara. Dan menggantikan dengan sesuatu yang sementara saudara. Seperti kita itu sebetulnya bisa mendapatkan sesuatu yang kekal, tapi kita gantikan dengan yang sementara. Seharusnya pada waktu kita mendapatkan dan kita bisa melihat ada sesuatu yang kekal, maka yang sementara itu bisa kita tinggalkan. Itu yang harusnya. Saudara, kita tidak perlu bangga kalau pencapaian di dunia ini bagaimana, tetapi ada orang yang mengatakan, wah Pak Andreas bangga ya, karena anaknya sudah selesai S3, saudara. Ya, saya juga selesai S3 loh, saudara. SD, SMP, SMA loh. Kan S3, saudara. Ya, mama saya ada di sini untuk pertama kali setelah pandemi ini. Ya, toh, saudara. Ya. Kalau orang yang 92 tahun itu sudah hadir dalam kebaktian, maka yang kurang dari 92 tahun tidak ada alasan untuk tidak kebaktian. Betul nggak saudara? Ya kan. Nah, dia mengingatkan saya, mengatakan, aku tidak bangga kalau Kevin mendapat gelar doktor. Tapi aku bersyukur karena dia sudah dilengkapi untuk masa depannya. Apa yang harus kita banggakan itu? S3, STLR, dan lain sebagainya. Saudara. Tidak ada yang dibanggakan di dunia ini. Kita banggakan, saya bangga kalau dia mengasihi Tuhan dan mempersembahkan semuanya dan mempersembahkan hidupnya untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Baru nanti saya bangga tentang hal itu. Amin saudara. Itu saudara. Makanya saudara jangan mencari kemuliaan yang sementara itu. Carilah kemuliaan yang kekal. Dengan bertobat, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menjadi pelaku kebenaran. Maka gambar Allah itu akan dimunculkan. Sehingga orang itu bisa menghargai kita bukan karena kita pintar, bukan karena kita kaya, bukan karena kita kuat dan lain sebagainya, tapi karena kita itu mengasihi Tuhan dan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Amin saudara. Yang kedua saudara, kenaikan Kristus berkaitan dengan coronation atau pemahkotaan. Pada waktu Yesus naik ke surga, dia bukan hanya cuma sekedar naik, dia secara legitimate, dia disahkan menjadi raja segala raja. Tetapi Stefanus dikatakan kisah 7 ayat 55, yang penuh dengan roh menatap ke langit, lalu ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Wow, pemandangan yang luar biasa. Bukan? Nah,
Itulah sebabnya dikatakan ayat Filipi pasal yang kedua ayat 9 dikatakan ya Tuhan telah mengosongkan dirinya bahkan mati, mau mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakannya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Ya, luar biasa enggak, saudara? Dia dinobatkan kembali sebagai raja, bukan hanya sebagai raja, tapi raja segala raja. Pemahkotaan itu membuat dia menjadi penguasa atas alam semesta yang luar biasa. Yang kedua, Yesus mendapatkan pemerintahan, kuasa, dan otoritasnya. Dan yang ketiga, tidak ada kuasa yang melebihi kuasa Yesus Kristus. Nah, seorang hamba Tuhan mengatakan begini, apa sih masalah gereja hari-hari ini? Apa sih masalahnya orang Kristen hari-hari ini? Masalah gereja hari-hari ini, gereja itu terperangkap dengan acara-acaranya, dan gereja itu akhirnya tidak bisa menghadirkan kehebatan tentang Kristusnya. Gereja lebih sering memamerkan betapa wownya acara-acara yang dikemas supaya banyak orang tertarik dan datang kepada gereja, tetapi gereja gagal menghadirkan the greatness of Christ. Masalahnya di situ, saudara. Akhirnya gereja itu, dunia ini bukan butuh acara, karena di dalam dunia ini sudah banyak acara-acara yang menghibur, yang entertaining, yang luar biasa, saudara. Tetapi dunia ini membutuhkan Kristusnya, bukan acaranya, saudara. Kalau gereja gagal menghadirkan Kristusnya, wah ya susah. Bagaimana kita menjadi saksi Kristus, saudara? Ya. Dan saudara, iman kita itu tidak lebih dari pandangan kita terhadap tentang Tuhan. Iman kita itu. How we see about God, it determines the level of our faith. Kalau saudara dalam pembicaraan seringkali masalahnya itu, hamba Tuhan ini mengatakan seringkali secara tidak sadar itu kita tidak bisa melihat tentang kebesaran dan kehebatan Tuhan. Lihat pembicaraan-pembicaraan yang kita bicarakan setiap hari dalam. Kita lebih membicarakan dan membesarkan tentang masalah-masalah yang kita hadapi. Kita membicarakan tentang betapa nakalnya anak kita. Kita waduh tetangga yang nyebelin dan lain sebagainya. Pembicaraannya itu tuh hal-hal yang sia-sia. Tapi berapa banyak pembicaraan yang sudah kita hadirkan yang memuliakan nama Tuhan, yang menyebutkan bahwa Allah itu raja dan tidak dia yang Allah yang hebat itu. Wow, saudara, itu di mana? Wow. Ya, itu yang menentukan iman kita. Ada orang yang wow-nya itu, waduh, koleksi ini, koleksi itu, dan koleksi ini. Itu wow. Tidak salah dengan hal itu semuanya, tapi wow kita yang paling klimaks seharusnya itu wow kita terhadap Tuhan sendiri. Pertanyaannya, seberapa besar Tuhan yang saudara miliki? Seberapa besar engkau bisa melihat bahwa engkau itu memiliki Tuhan yang luar biasa. Dialah Raja. Artinya saudara ya, dia tidak pernah lose control, dia selalu in control. Dia bisa mempunyai segala kuasa untuk menjadi pemulihan, memulihkan. Ya. Jadi dia bisa merestorasi segala sesuatu. Saya senang pada waktu kakak saya Dr. Paulus itu menjelaskan, mengingatkan bahwa ada bedanya tentang reparasi dan restorasi. Dan memang saudara, manusia mereparasi, Tuhan merestorasi. Artinya apa saudara? Artinya barang kalau sudah rusak ya bisa direparasi. Mobil nabrak direparasi, tapi dia tidak bisa pulih seperti semula. Manusia mereparasi, Tuhan merestorasi. Itu yang luar biasa. Orang yang sudah hancur karena dosa, dosa itu mempunyai daya hancur yang luar biasa.
ya, menghancurkan kehidupan kita, menghancurkan emosi kita dan lain sebagainya. Saudara. Tetapi kalau kehidupan yang sudah porak-poranda, kehidupan yang sudah hancur, benar-benar hancur, saudara, ya, dibawa kepada Tuhan, God is able to restore that kind of life. Makanya orang Kristen tidak boleh menghakimi orang berdosa. Bahkan merasa lebih suci daripada orang berdosa, karena Tuhan itu sayang dengan orang berdosa dan dia bisa memulihkan, dan kalau dia pulihkan itu dia bisa memiliki kehidupan yang sangat memuliakan Tuhan. Itu yang luar biasa Tuhan kita itu. Jadi saudara, kita semua tidak ada orang yang tidak berdosa, betul nggak? Semua kita berdosa, tapi kita harus menutup celah supaya dosa itu tidak menguasai kehidupan kita, tapi kita harus menyerahkan hidup kita dan biarlah Tuhan yang merestorasi kita. Dan pada waktu Tuhan merestorasi kita, kehidupan kita dengan penuh dengan sukacita, dan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin, saudara. Saudara, saya ingin saudara menjadi jemaat Tuhan, kita bisa jatuh dalam dosa, tapi jangan sampai engkau terus dijebak dengan masa lalu saudara. Jangan, saudara. Tuhan menyediakan masa depan yang penuh pengharapan untuk kita semuanya. Manusia bisa menghakimi kita, ya, saudara. Kalau saudara kemudian ketemu orang itu dan kemudian oh aku tahu pendetamu, Andreas ya, gitu. Aku konco SMA-nya, gitu, bilang itu. Oh aku tahu modelnya Andreas itu, saudara. Ya. Mau tak ceritani tak tentang kenakalannya Andreas, mau enggak? Mau enggak apa-apa. Percaya saudara. Wong hidup saya juga enggak betul benar-benar enggak benar-benar amat kok saudara dulu. Saudara, kita manusia berdosa, tidak usah ditutup-tutupi saudara di hadapan Tuhan. Kita mengakui aja. Karena kalau kita menyangkali terus kita jadi orang Farisi saudara. Ya. Tapi kita bersyukur Tuhan bukan hanya mengampuni, tapi Tuhan itu merestorasi kehidupan kita secara luar biasa. Amin saudara. Jangan biarkan orang lain menghakimi kehidupan saudara. Kalau ada orang yang menjelekkan kehidupan saya, you better believe it. Percaya saja. Tapi yang lalu sudah lalu, yang baru sudah datang. Yang ketiga, saudara, kenaikan Yesus ke surga berkaitan dengan the gift of the Comforter, pengaruhnya Roh Kudus. Yohanes 16 ayat yang ke-7 dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ini bicara soal janji pencurahan Roh Kudus. Yesus naik ke surga itu lebih baik. Karena ada yang menggantikan Tuhan Yesus, yaitu Roh Kudus. Yesus itu tidak ada di mana-mana, ya ada di tanah Yahudi di Israel sana, tapi Roh Kudus bisa ada di mana-mana. Jadi pengaruh Roh Kudus itu penting karena saudara, pelayanan Yesus itu dilanjutkan oleh semua orang percaya. Pelayanan Yesus itu adalah awal, tapi belum selesai. Yang melanjutkan siapa, saudara? Kita semuanya orang percaya. Dan kita bukan sendirian, kita ini dibantu oleh pekerjaan Roh Kudus. Dan kalau dibantu dengan Roh Kudus artinya itu Yesus yang ada di dalam diri kita itu yang akan memampukan kita untuk melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaan sampai Injil itu diberitakan sampai ke ujung bumi. Nah inilah pekerjaan Roh Kudus sangat penting sekali. Roh Kudus yang ada di dalam kita. Roh Kudus itu yang akan mengurapi kita dan membuat kita mengerti tentang kebenaran. Dengan keyakinan ini, saya meyakini bahwa semua orang percaya, kita semuanya, semua orang yang ada dalam ruangan ini bisa dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Sudah bukan zamannya kita melihat bahwa gereja itu yang paling hebat pendetanya. Itu adalah, saya kira itu salah, saudara. Kita harus melihat bahwa kita semua bisa dipakai oleh Roh Kudus, bisa dipakai oleh Tuhan. Bahkan saudara, ada orang-orang di dalam jemaat
yang kapasitasnya lebih hebat daripada pendetanya yang bisa dipakai lebih. Setiap kita, semua kita harus menyediakan diri untuk dipakai oleh Tuhan. Amin, saudara. Nah, itu keyakinan itu harus ada, saudara. Ya, jadi jangan menjadi anggota jemaat yang pasif, tetapi berdoalah apa yang bisa aku lakukan untuk melebarkan kerajaan Tuhan. Apa Tuhan talenta yang Engkau berikan kepadaku supaya aku bisa pakai untuk memberkati orang lain. Apa itu semuanya? Dan setiap kita bisa, dan kalau Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, itu hal-hal yang tidak masuk akal itu bisa terjadi. Roh Kudus yang akan menolong kita. Amin, saudara. Ya, dan dalam pelayanan itu ada banyak hal yang saya bisa ceritakan, dan wah, banyak hal. Saya masih ingin yang teringat sekarang itu, satu kali saya ada di kota Medan, saudara, dan kira-kira jam 12 itu saya punya appointment untuk makan siang dengan jemaat di sana, saudara. Dan kira-kira setengah 12 siang itu ada orang datang. Tidak pakai janjian loh, saudara. Datang dan minta waktu saya. Saya katakan jam 12 saya ada janjian, nanti setelah makan siang kita bertemu yuk konseling gitu. Enggak, saya harus cerita kepada Pak Andreas. Wah, ini ngotot, kalau sudah ngotot gini ya susah, saudara. Ya apa, tapi kan nanti saya tinggal ya, kalau dijemput jam 12 saya tinggal gitu. Ya tapi harus itu. Ya ini masalah anak saya. Oke, masalah anak. Apa enggak bisa ditunda nanti? Enggak bisa. Ya mesti cerita sekarang. Ya. Dan orang ini mengatakan anaknya itu punya kebiasaan mencuri. Satu kali orang tuanya itu membuka lemari di kamar anaknya, dan ternyata semua barang curian. Waduh, orang ini adalah orang yang berada sebetulnya. Lah terus bagaimana? Lah ini kan kleptomani, masalah ini, bagaimana saya harus menanyakan apa, segala macam pertanyaan itu. Tapi pada waktu itu, saudara, kemudian ada satu impression dalam hati dan benak saya mengatakan, ini orang tuanya ini memaksakan anaknya itu dalam pelajaran. Supaya terus prestasinya tinggi. Waduh, saya pikir loh gini loh, kleptomani itu ada hubungan apa dengan memaksakan anak untuk pelajarannya supaya prestasinya tinggi? Tidak ada hubungannya apa-apa. Lah kalau saya ngomong begitu kan, waduh kalau salah gimana? Tapi impresi itu begitu kuat. Setelah kita duduk sama-sama dan kemudian saya katakan, saya ingat saya salah satu dari orang tuanya itu adalah dokter. Ternyata mereka ini adalah dari gereja lain ya, dan mereka ini adalah majelis dari satu gereja, mau konseling. Dan saya mengatakan saya tidak tahu ya tentang anak ibu, tetapi kemungkinan akar dari permasalahan anak ini karena merasa tertekan, karena dipaksa oleh orang tuanya untuk dapat prestasi yang baik dalam pelajaran tertentu. Saya ngomong begitu. Istrinya lihat suaminya lihat istrinya. Waduh, ya kalau benar, kalau salah gimana? Dan akhirnya tanpa saya duga mereka itu menangis. Dan saya nggak tahu menangis karena apa ya. Akhirnya mereka mengakui, karena mereka ini majelis gereja, mereka ini memaksakan supaya anaknya itu selalu dapat 100 dalam hal agama. Saya tidak tahu hubungannya dengan mencuri atau kleptomani itu apa, saya nggak tahu. Karena orang tuanya itu malu kalau anaknya, mereka majelis kan, jadi kalau anaknya itu tidak dapat 100, mereka malu. Itu masih terjadi, dan itu terjadi di kota Medan. Mereka nangis, dan singkat cerita didoakan selesai. Persis jam 12 saya dijemput. Saya bilang, loh, saya merasa bahwa ini sebetulnya kasus yang sulit. Kalau nggak dibantu Roh Kudus mana bisa. Kayak begitu itu salah satu aja. Luar biasa. Saya pernah mendengar itu di MDC Malang itu, seorang anak dipenuhi Roh Kudus, dipakai, ketemu ibu-ibu. Dan anak ini bisa ngomong kepada ibu-ibu, ibu enggak perlu malu,
jadi orang Kristen. Tidak perlu malu kalau ke gereja bawa Alkitab. Lu anak loh, ngomong sama orang dewasa loh, saudara. Diurapi Roh Kudus, bisa ngomong hal yang seperti itu. Saudara. Ibu ini langsung tertemplak, karena apa? Dia bawa Alkitab, tapi dia malu bawa Alkitab sehingga Alkitabnya dibungkus kertas koran. Anak-anak itu bisa dipakai oleh Roh Kudus secara luar biasa. Kalau anak-anak bisa dipakai, setiap kita bisa dipakai untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Amin, saudara. Amin. Saya mengaku terus terang pada waktu Pak Yeremia meninggal, saya itu menjadi orang yang paling hopeless rasanya. Rasanya dia meninggal pada saat yang tidak tepat menurut saya. Pada waktu itu MDC itu lagi naik-naiknya lebih. Saya mengatakan, Tuhan, kamu tidak tepat kali ini. Ngambil hamba Tuhan perintis, dan dia ini baru KKR, saudara. Dan di depan 150.000 orang di Istora Senayan. Orang Indonesia pertama yang khotbah di depan sebanyak itu, saudara. Diangkat sama Tuhan, waduh tidak tepat, saudara. Dan saya masuk dalam depresi, karena saya yang harus menggantikan beliau, saudara. Wah gimana nggak tahu. Sampai akhirnya dosen saya di sekolah Alkitab mengatakan, oke, kamu mau break dari sekolah Alkitab boleh, saudara. Ingat ya Andreas ya, katanya dosen saya gitu. Pak Yeremia punya pengalaman lebih banyak dari kamu. Tapi Roh Kudus yang ada dalam Pak Yeremia tidak lebih tua dibandingkan Roh Kudus yang ada dalam dirimu. Bergantunglah kepada Dia. Itu seperti air yang segar. Dan akhirnya saya pulang dari Bandung pada waktu itu. Dan melakukan pekerjaan Tuhan sampai hari ini. Kalau ada hari ini, karena itu pekerjaan Roh Kudus. Amin, saudara. Ya, amin, saudara. Jadi, saudara, tepuk tangannya bukan karena, tapi tepuk tangannya itu harus untuk saudara yang mau terbuka untuk pimpinan Roh Kudus. Saudara akan jadi orang hebat kalau saudara mengikuti pimpinan Roh Kudus. Amin, saudara. Saya mau sekarang hari-hari ini kurang mempercayai. Jadi kalau misalkan gereja hebat itu bukan karena karisma pendetanya, tapi gereja hebat itu karena komunitasnya dipimpin oleh Roh Allah sendiri. Amin, saudara. Itu ya. Yang keempat, yang terakhir adalah kenaikan Kristus itu berkaitan dengan the ministry of high priest, pelayanan dari imam besar. Imam besar yaitu Kristus sendiri. Dikatakan karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Saya tidak mempunyai waktu, tapi ada orang yang mengatakan mengatasi semua langit itu ada orang yang mentafsirkan semua pemerintahan. Itu. Langit adalah tahtaku katanya. Langit adalah, Alkitab berkata langit adalah tahtaku, itu adalah center dari government. Tahta itu kan center dari government. Itu dan seringkali langit itu, kata-kata langit itu di dalam Alkitab itu melambangkan pemerintahan, melintasi semua langit, yaitu Yesus ada Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya yaitu Yesus Kristus ya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Yang bisa kita pelajari adalah bahwa imam besar agung itu melintasi segala langit itu adalah Yesus. Dia yang ada di bumi, dia sekarang ada di surga. Sudah ada di surga. Dialah yang, kalau kita mengatakan dialah yang memulai kekristenan ini, saudara. Dia mati, tapi dia tidak tinggal di kubur, tapi sekarang dia itu di surga. Amin, amin, saudara. Ya. Jadi itu yang kedua adalah sebagai imam dia mendoakan kita semua orang percaya. Dia mendoakan sebagai perantara, dia mendoakan kita orang semua. Dan dia juga menolong kita dalam pergumulan kita di dunia ini. Saudara, kita punya tugas untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, ya. Tapi dalam menyelesaikan itu pasti ada banyak pergumulannya. Tidak gampang, saudara.
hidup di dunia seperti ini tidaklah mudah. Tapi bersyukur karena kita punya imam besar yang bisa merasakan apa yang kita rasakan. Saudara, yang paling sulit dalam sesi konseling yaitu berempati. Saya diajar di sekolah Alkitab itu, ya kadang-kadang kita bisa mengatakan solusi dari semua persoalan. Tetapi saudara, solusinya itu belum tentu bekerja di dalam kehidupan seseorang yang kita justru diajar dulu gitu, kita harus bisa berempati kepada orang tersebut supaya kita bisa merasakan sehingga pada waktu kita mengucapkan ya, sesuatu yang bisa menolong dia itu spiritnya itu beda, bukan orang yang kamu aja gitu aja enggak bisa, enggak gitu. Tapi kita bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dan bisa merasakan apa yang dia rasakan dan tentunya apa yang kita solusi yang kita sampaikan kepada dia itu betul-betul bisa menyentuh hatinya. Jadi dosen saya mengatakan yang paling sulit itu berempati, bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Dan seringkali kita ngomong gitu aja kok enggak bisa, gitu aja kok nangis gitu. Nah itu saudara. Kita punya banyak teori lah untuk menyelesaikan masalah, tapi berempati is two different things. Kalau saudara mau jadi berkat bagi orang lain, sebelum saudara itu bisa memberikan solusi, saudara rasakan apa yang dia rasakan. Nah bahayanya, saudara, katanya dosen saya, kalau orang-orang yang sekolah psikologi, kalau kita sudah bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, seringkali orang itu bisa pulang sukacita, kita bisa pulang stres. Saudara. Itu bahayanya konseling itu begitu, tapi memang begitu, saudara. Tapi kita bersyukur karena kita punya imam besar yaitu Yesus Kristus yang bisa merasakan apa yang kita rasakan. Dan maksudnya itu apa? Kalau orang yang terdekat dengan kita tidak bisa merasakan pergumulan kita, dia bisa merasakan pergumulan kita. Saudara, sebagai hamba Tuhan, ada banyak yang harus saya gumulkan, saudara. Dan saya pun juga terbatas kalau harus ngomong kepada jemaat, saya ini stres, saya ini gini-gini. Kan ya enggak lucu ya saudara ya. Tapi ada banyak hal saya rasanya juga tidak kuat. Saudara. Saya manusia seperti saudara. Tapi bersyukur kita semuanya mempunyai imam besar yang bisa merasakan. Makanya dikatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada dia. Dia yang memelihara kita. Amin saudara. Saya tidak takut dengan gereja ini. Kita dihempas dengan krisis, kita dihempas dengan keuangan yang merosot, kita dihempas dengan banyaknya masalah yang dihadapi jemaat di masa pandemi ini. Saudara, Tuhan bisa merasakan apa yang dirasakan oleh jemaat. Dan Tuhan akan menolong pada waktunya. Amin, saudara. Dan tidak lengkap kalau kita memperingati kenaikan Yesus ke surga tanpa mengatakan dia yang naik ke surga akan datang kembali sebagai Raja segala Raja untuk membawa kita masuk di dalam kemuliaan. God bless you all. Amin, 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 amin. Yes. Sambah
Engkau sudah naik ke surga. Dan setelah mendengar firman-Mu ini, kami mengerti, kami merasa tidak ditinggalkan sendiri. Engkau telah mengutus Roh Kudus-Mu nanti Tuhan untuk melengkapi kami. Engkau dimuliakan di sana di surga. Dan Dia berdoa untuk kami semua. Tuhan, terima kasih. Engkau sebagai imam besar agung yang turut merasakan semua kelemahan kami. Berdoa untuk kami, menaikkan syafaat untuk memberkati kami semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita percaya bahwa kita punya pengharapan di dalam Dia. Kita punya pengharapan yang pasti bahwa satu kali kelak saudara-saudara kita akan bersama-sama dengan Dia di surga. Dan biarlah kekuatan dan penyertaan Tuhan itu selalu ada pada kita semua. Mari kita pulang dengan damai. Mari kita pulang dengan percaya bahwa Tuhan itu setia. Dia tidak meninggalkan kita menjadi yatim piatu. Tetapi Dia akan memberikan kepada kita penolong yang lain. Ya, Roh Kudus akan melengkapi kita. Mari kita ikuti doa puasa dengan 10 hari ini. Menantikan kuasa Roh Kudus itu dicurahkan atas setiap kita semua. Diperlengkapi dari kuasa dari atas. Saudara-saudara, mari terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasihnya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dan kuasa Roh Kudus dari sekarang nih sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati setiap saudara-saudara.